berbagai kepentingan, baik kepentingan auto industri maupun kepentingan oil industri seperti itu. Sekali lagi syukur alhamdulillah kita mendapat support yang kuat ya dari Kemenko Marves, melakukan upaya yang sangat cepat, intensif, melakukan dialog dan sebagainya. Setidaknya sudah ada kesepakatan bahwa akan segera di tahun 2024 ini untuk dimulai pasokan bahan bakar berstandar Euro 4. Memang nantinya akan ada konsekuensi pembiayaan dan sebagainya. Tentu itu juga harus kita terima ya. Dan kita bersyukur bahwa nanti akan ada alokasi khusus bagi masyarakat yang memang kategori rentan, sehingga tidak akan terdampak terkait dengan kenaikan biaya atau incremental cost dari upgrade kualitas bahan bakar ya, dari non Euro 4 standard fuel menjadi Euro 4 standard of fuel seperti itu. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih Pak Deputi ke Kemenko Marves yang telah berkenan hadir di sini, dan mohon nanti memberikan sambutan sekaligus membuka workshop masyarakat sipil ini. Juga kepada Mbak Santi nanti mohon juga menyampaikan pengantar ya dalam rangka workshop kita kali ini. Mudah-mudahan ya dengan pencerahan dari Mbak Santi maupun Pak Rahmat Khainuddin, workshop ini bisa efektif dalam rangka membangun dukungan masyarakat akan bahan bakar yang lebih bersih sebagai prasyarat untuk penerapan upaya pengendalian pencemaran udara. Terima kasih sekali lagi, dan juga terima kasih Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada workshop kali ini. Kita akan jalan terus terkait dengan upaya ini, dan mohon Bapak Ibu sekalian nanti juga berkenan membantu sebisa-bisanya dalam rangka menggaungkan percepatan pasokan BBM Euro 4 vehicle standar ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Bapak Puput dari KPBB. Selanjutnya pengantar dari Firia INB, Ibu Susanti Setorus. Kepada Ibu Santi, kami silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak sekalian. Semoga semua selalu dalam keadaan sehat. Yang terhormat Bapak Rahmat Khainuddin, Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Juga yang saya hormati Pak Puput dan rekan-rekan dari KPBB, terima kasih sekali menyelenggarakan acara Lokakarya hari ini mengenai pasukan BBM, mengenai standar Euro 4 untuk perbaikan kualitas udara di Jabodetabek ya. Juga saya ingin menyapa Ibu dan Bapak sekalian, terima kasih sekali atas kehadirannya menempuh perjalanan yang ke sini ya, di tengah kota. Terima kasih atas kehadirannya, juga mitra-mitra yang selama ini bekerja sama dengan Firia INB yang tadi sudah disebutkan oleh MC di awal. Hari ini saya lihat EQR ya, maaf saya pakai standar yang ini, di kawasan ini dekat sini itu warnanya merah ya, 151 ini unhealthy, tidak sehat. Jadi memang kita semua bekerja untuk perbaikan kualitas udara di Jakarta dan juga wilayah sekitarnya Jabodetabek. Ini memang utamanya untuk perbaikan lingkungan yang mempengaruhi kesehatan ya Pak ya dan Ibu. Tapi sebetulnya upaya-upaya perbaikan kualitas udara itu juga memiliki manfaat yang sangat penting untuk mitigasi perubahan iklim dan juga untuk ekonomi. Banyak sekali sebetulnya ya kita keluar dana gitu ya, sebenarnya termasuk untuk kesehatan, tapi juga dari kemacetan dan segala macam ya, itu berdampak terhadap ekonomi keluarga, juga ekonomi negara sebetulnya gitu. Nah, untuk karena itulah kami Firia INB, Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih, itu sangat
merasa berkepentingan dan mendukung berbagai upaya untuk peningkatan kualitas udara. Ini sesuai dengan pilar dalam program kami, terutama untuk dekarbonisasi di sektor-sektor yang terkait energi, termasuk kelistrikan, industri bangunan dan transportasi, juga bagaimana kepemimpinan, pilar kepemimpinan di daerah ya. Ini semua upaya memerlukan kepemimpinan yang kuat oleh aktor-aktor di subnasional tingkat daerah. Kemudian juga pilar mengenai aksi oleh korporasi dan masyarakat sipil. Jadi ini semua memang sesuai dengan kalau kita lihat penyebab pencemar udara itu selalu lebih dari satu sumber, terutama di Jabodetabek, dan karena itu membutuhkan memang kolaborasi dari berbagai pihak, juga dari berbagai bidang keilmuan, dan kami sangat senang dengan berbagai kolaborasi yang sekarang menguat, dan terima kasih sekali juga kepada Kemenko Marves yang selalu mendukung untuk kerjasama kolaborasi ini. Demikian mungkin dari kami PDINB. Kami ingin menyampaikan dukungan kami, komitmen kami, dan juga dari pertemuan hari ini kami sangat berharap adanya masukan tentang bagaimana kita dapat bersama-sama ya, karena kalau kita lihat belajar dari negara lain yang sudah atau masih juga dalam upaya untuk perbaikan kualitas udara, itu tidak waktu yang dibutuhkan bukan 2-3 tahun, bahkan lebih dari 10 tahun. Jadi memang kita harus selalu bersama-sama, stamina-nya tinggi gitu ya. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Santi dari Firia INB. Ya, selanjutnya kita akan sama-sama menyaksikan dan menyimak sambutan sekaligus pembukaan oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur dan Transportasi Kemenko Marves, Bapak M. Rahmat Kaimuddin, PSC MBA. Kepada Bapak Rahmat, kami silakan. Terima kasih MC, Mas Puput, Mbak Susanti, dan Bapak Ibu semua. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat untuk kita semua. Pertama-tama saya mengucapkan apresiasi atas dan Ibu semuanya untuk ikut berdiskusi, menyumbang pikiran, dan semoga setelah ini juga memberikan dukungan kepada apa yang ingin kita lakukan. Saya kebetulan masih relatif baru ya dibanding peer saya di pemerintah. Saya join pemerintah Januari 2022. Di Juli Agustus 2023, sebelum ASEAN Summit, Pak Menko, Pak Luhut, bos saya itu diminta oleh Bapak Presiden untuk melihat ini kondisi polusi udara di Jakarta yang kian memburuk, dan kebetulan saya sebagai bawahan beliau yang menanggulangi selain urusan transportasi tetapi juga energi transisi, saya diminta beliau juga untuk melihat hal ini. Kebetulan saya adalah seorang insinyur, jadi kalau misalnya dikasih masalah saya lihat dulu datanya seperti apa, gitu. Penyebabnya apa, karena setiap kali ada masalah ya kita lihat dulu problemnya apa yang mau di solve, constraint-nya apa yang mau dioptimalisasi gitu kan. Dan terus terang kita lihat ternyata studi-studi udah banyak. Kita juga belajar dari Beijing. Waktu itu disampaikan, oh Beijing udah sukses gitu kan, cuman sebentar bisa beres. Pertama kali yang saya baca bagaimana Beijing menanggulangi itu, ternyata nggak sebentar, lama, bisa puluhan tahun dan spend uang banyak. Tapi dari situ muncul beberapa hal bahwa ya solusinya ujung-ujungnya dua aja, mengurangi pembakaran sama mengurangi debu untuk masalah polusi udara itu kan. Nah, terus pembakaran itu dari mana gitu? Dari mana? Kita lihat lagi, oke. Ternyata studinya sudah ada, sudah cukup komprehensif, sudah sesuai
scientifically masih sudah bisa dipertanggungjawabkan, ya udah kita pakai itu. Nah, ada dua hal ya. Yang pertama yang kita sadari bahwa masalah polusi udara ini bukanlah seperti yang digadang-gadang oleh beberapa interest groups, yaitu PLTU kalau di Jakarta. Ternyata disebabkan kebanyakan oleh asap knalpot. Nah, ini yang membuat saya waktu itu menjadi sangat ini within room ya, ini Chatham House Rules. Kita sharing biar open aja. Karena ternyata isunya dari asap knalpot artinya nggak ada quick win, yang nggak bisa langsung diberesin karena ada berapa puluh juta motor dan mobil yang ada di DKI. Sebelum ASEAN Summit saya bilang, Pak, solusinya cuma beberapa yang bisa cepat. Satu, biasanya kalau hujan itu cuaca bagus, jadi kalau mau ya bikin hujan buatan. Yang kedua, debu, ya kalau debu yang debu disiram-siram ini. Yang ketiga, kalau mau ya kita harus WFH pada saat kegiatan itu, karena harus kurangi mobil. Sisanya nggak ada yang instan, tapi WFH kan nggak bisa lama-lama kan. Nah, terus kita waduh ini gimana? Terus bisa nggak pakai kendaraan listrik? Ya bisa, tapi kebetulan saya juga ketua tim yang akselerasi mobil dan motor listrik. Saya juga tahu ini pasti butuh waktu berpuluhan tahun, belasan sampai puluhan tahun lah, supaya mobil dan motor listrik ini bisa menjadi mainstream. Tapi kita juga bisa berhenti di situ mikir terus kita lihat apa sih penyebabnya, kok orang lain juga pakai BBM. Kalau kita ke Singapura, ke New York, ke London, mereka juga macet. Kenapa dia udaranya bersih? Nah, barulah kita lihat, oh ternyata standar BBM kita masih sangat jauh. Karena di pikiran kami waktu itu, bukannya kita udah standar Euro 4 ya kan? Oh udah. Ada peraturan LHK-nya? Ada. Ada peraturan perindustriannya? Ada. Jadi mobil yang baru ini udah mobil yang baru ini udah Euro 4. Apa yang belum ada? Oh, BBM-nya belum. Nah, disitulah baru kita bilang, Pak, oke, setelah selesai ASEAN Summit kita ngerjakan beberapa hal yang tadi, yang instan tadi. Habis itu kita bilang, Pak, habis ini musim hujan, kita ada waktu, tapi bentar lagi pasti ribut lagi nih. Ini jangan merasa honeymoon gitu kan. Benar, musim hujan, IQR kita hijau-hijau lagi semua gitu kan. Nah, tapi kita pada saat itu mungkin hal yang saat ini kita sadari waktu itu adalah oke, ini BBM yang harus diperbaiki. Nah, isu BBM itu adalah isu bukan hanya teknis, ada 3 isunya. Saking kompleks lah ya. Walaupun secara teknokratik, secara engineering jelas sebenarnya solusinya perbaikin. Nggak ada lain diperbaikin. Karena mau ganti listrik lama, mau ganti biofuel ya nggak mungkin cepat juga, harus ditanam dulu segala macam ya. Caranya adalah perbaikin kilang, perbaikin kualitas. Tapi masalahnya selain teknis adalah masalah politik ekonomi. Karena dan kita hidup di negara yang demokratis. Nah, ini makanya kita juga mengajak teman-teman yang di CSO ini sebagai opinion leaders. Rupanya untuk membuat ini secara teknis kita tanya, Pertamina bisa bikin nggak? Bisa Pak, tapi nggak bisa langsung seluruh Indonesia. Ada beberapa kilang yang udah siap, ada beberapa kilang yang belum. Tapi kalau didorong sampai 2028 mungkin semua kilang kita akan siap. Oke, jadi mungkin dalam beberapa tahun. Jakarta bisa nggak? Jakarta solar bisa, bensin belum. Oke, better than nothing. Bikin dong kalau gitu. Nah, di sinilah muncul political ekonominya. Secara ekonomi ada biayanya. Nah, ini biayanya naik. Kita hitung berapa sih biayanya. Saat ini lagi dihitung sama BPKP, sama Pertamina, sama STM. Ya, macam-macam lah angkanya ya. Tentunya ada pihak yang pengennya bilangnya lebih tinggi, ada yang bilang enggak gitu kan. Jadi perlu dirumuskan dengan tepat gitu kan. Baiknya adalah mungkin yang membuat saya lebih lega, paling enggak itu antara Pertamina sama STM. Antara pemerintah dan Pertamina itu 100% milik pemerintah. Jadi enggak ada bocor
orang lain gitu kan. Kalau ada swasta mungkin kita lebih pusing lagi gitu. Tapi within the family bisa. Lagi dihitung, harusnya sih besok saya akan ada meeting, kita pastikan metodologi penghitungannya seperti apa. Karena Pertamina kalau diminta melakukan sesuatu, itu pemerintah harus mengkompensasikan. Oke, masalah politikal ekonomi lagi apa? Karena tadi bertahap, kita itu ada policy BBM satu harga untuk yang bersubsidi. Nah, jadi bagaimana nih yang bertahapnya? Apakah kita tunggu sampai 2028 baru kita beresin semua, atau kita bertahap? Harganya bagaimana? Naiknya kapan? Jadi ini ada isu siapa yang tanggung kenaikan biayanya sekarang? Apakah dibebankan kepada masyarakat atau ke APBN? Nah, kalau ke APBN, pertanyaannya lagi, kalau negara ganti, subsidi BBM itu ada sudah secara rata-rata hitungan kita dari 2018 ke 2023 itu 119 triliun setiap tahun secara rata-rata. Ada yang naik, ada yang turun, kadang-kadang. Jadi ini 120 triliun, 120 triliun kita subsidi. Kalau ini dibebankan lagi ke APBN, tentunya akan menyerap anggaran yang sedianya dialokasikan ke infrastruktur, ke public transport, mungkin ke pendidikan, ke stunting, dan ini semuanya tentunya penting juga ke kesehatan. Padahal ini barang berarti kita mensubsidi sesuatu yang bikin orang sakit sebenarnya secara nggak langsung ya. Nah, jadi gimana gitu. Dan yang menarik lagi adalah kita itu menganut rezim subsidi produk untuk BBM ini. Jadi yang disubsidi barangnya, bukan orangnya. Jadi biasanya kan subsidi itu niatnya adalah mengurangi atau menambah daya beli masyarakat, terutama yang rentan, supaya mereka bisa hidup layak. Nah, ini yang kita lakukan adalah kita subsidi produk. Kalau di energi itu lain sama subsidi makanan. Kalau makanan ya perut beda-beda dikit lah ya. Orang makan beda-beda dikit lah. Saya sama Mbak Santi, saya makannya banyak, saya makan 100, mungkin Bu Santi 70 lah. Tapi kalau kita cerita BBM atau energi terutama, makin tinggi kondisi ekonominya dia, makin banyak energinya. Artinya ya mobil, kalau ada orang pertama dia naik bis misalnya ya dia pakai BBM secara nggak langsung, ya praktiknya nggak ada. Begitu dia naik motor, dia pakai 1-2 liter sehari. Begitu dia beli mobil, dia pakai 10-15 liter sehari. Begitu mobilnya 2, ya kali 2 dan sebagainya. Mobilnya gede, makin lama lagi. Nah, ini yang menjadi isu kita. Apakah cocok kita nambah subsidi BBM sementara ada subsidi tadi yang dinikmati oleh orang-orang yang harusnya nggak pantas atau nggak pas gitu ya untuk mendapatkan subsidi, dan tadi makin berada dia makin tinggi sosioekonomik statusnya, kemungkinan dia menggunakan lebih banyak yang bersubsidi ini lebih tinggi. Nah, ini yang menjadi isu kita. Jadi akhirnya kita membayangkan, oke, ini kita perbaikin. Ini yang standar low sulfur fuel ini relatif nggak kontroversial gitu. Udah clear. Ayo kita perbaikin. Cuman tadi pertanyaannya gimana kita membiayainya. Dan itu menjadi juga ya, saling terkait. Dan yang kita sepakati adalah bisa nggak sih kita lakukan ini bersama dengan subsidi tepat. Nah, di sini pembicaraannya subsidi tepat itu ibaratnya uangnya sama, tapi BBM-nya lebih bersih. Artinya nanti ada yang mungkin yang tadinya dapat jadi enggak. Nah, bagaimana caranya? Karena niat kita satu, BBM-nya kita nggak mau harganya naik. Jadi BBM yang bersubsidi itu kita nggak mau harganya naik. Itu satu. Yang kedua, kita nggak mau atau jangan sampai yang rentan ini nggak terganggu karena nggak dapat. Jadi teman-teman yang naik kendaraan umum, yang
angkutan-angkutan sembako, motor-motor, mobil-mobil kecil, taksi online, ojek online, segala macam, itu harusnya buat mereka bisnis relatively as usual. Jadi mereka harusnya kita mau jaga. Nelayan, segala macam. Jadi ini akan kita jaga. Ya mungkin yang kita mau arahkan supaya nggak dapat lagi kalau misalnya dia naik mobil Camry gitu. Ya. Masa udah bisa beli mobil Camry masih pakai member subsidi gitu ya, atau mobil ya Innova lah yang harga 500-600 juta. Udah nggak pas, apalagi bukan hanya nggak dapat, dia dapatnya banyak gitu kan. Karena kalau mobilnya pakainya banyak. Atau ya, jadi ini asas keadilan atau asas tepat sasaran ini yang perlu kita jaga. Nah, kalau ini bisa dua hal. Ini menjadi itu ya, karena tadi kalau misalnya ini biaya pembuatan ini berbiaya. Biayanya bisa puluhan triliun kalau kita tidak naikin harganya ya. Itu yang harus kita coba carikan uang tanpa harus ngambil jatah tadi yang mungkin penting juga. Bisa jadi ada isu kesehatan, isu stunting, isu gizi, isu apa, ini semua isu-isu ini harus kita jaga nih di APBN ini. Jadi ini akhirnya kita sepakat, kita akan lakukan ini secara bersamaan gitu ya. Jadi subsidi tepat dan memulai untuk percepatan pasokan BBM. Sebenarnya peraturannya sudah ada, tapi memang diaplikasikannya di 2028. Nah ini yang kita mau tarik nih. Jadi tadinya peraturannya 2028, kita mau ini dimulai sekarang secara bertahap. Ya, kalau nanti 2028 mungkin nasional gitu ya. Kita mulai, jadi kayak ngapain nunggu? Bisa nggak Jakarta duluan? Bisa nggak? Begitu siap bikin, bisa bikin. Itu butuh mekanisme, sebenarnya butuh mekanisme kompensasi saja sebenarnya. Saja itu over ini ya, kayaknya mensimplify. Karena itu kita dampaknya bisa kemana-mana. Jadi teman-teman, ini adalah isu politikal ekonomi dan dari kita sebenarnya kita tahu nih subsidi tepat ini pasti nanti akan, kalau tidak dikomunikasikan dengan baik, kalau tidak difahami, bisa membuat ini ribut. Tapi itulah kita sampaikan, golongan yang rentan, yang menengah ke bawah dan sebagainya kita akan jaga. Kita gak ada niat untuk menaikkan harga BBM. Kita malah mau BBM yang sekarang itu bisa kita kita bersihkan, kita perbaiki. Kita ingin mendukung Pertamina supaya bisa menyediakan itu. Hari ini Pertamina punya kemampuan terbatas. Jadi adanya ini ya dia bikin itu kan. Jadi kita nggak mau itu, kita mau Pertamina bisa lebih baik lagi supaya produknya bisa bersaing dengan Shell, dengan yang lain-lain. Dan buat kita semua juga bisa lebih rata. Jadi mungkin sebagai gambaran itu yang saat ini ada di kita, dan memang ada timing yang menarik karena itu isu politikal ekonomi. Ini isu tidak populer kalau misalnya salah gitu kan. Beresiko kalau berhasil ini, dan resiko ini biasanya tidak diambil sama sama politisi. Ini nggak worth it gitu sebenarnya, karena bisa kalau berhasil ya biasa aja, kalau gagal ya bisa jelek lah ya dari sisi elektabilitas. Makanya waktu itu satu hal juga, kita belum bisa mengeluarkan ini pada saat zaman pemilu awalnya. Ini kita lagi lihat tuh jangan sampai menambah isu yang bisa jadi bola liar. Tapi secara teknokratik kita jalankan terus, kita siapkan. Begitu udah selesai bisa. Nah, dan yang ini menarik juga, kenapa kita kerjain sekarang sih gitu? Karena pemerintah sekarang itu sudah memasuki masa transisi. Jadi kita punya waktu sekitar 2 bulan untuk menjalankan suatu hal gitu ya, yang ibaratnya memang sudah jadi tanggung jawab kita, dan ini baik buat pemerintah selanjutnya. Tanpa pemerintah selanjutnya perlu mengambil resiko politik. Ya gitu kan, kira-kira begitu. Ini harapan kita bisa jadi oleh-oleh, bukan jadi beban. Nah, sama ya waktu Mbak Susanti menuntut kan, yang dituntut pemerintah sekarang. Jadi ya ini harus kita selesaikan sekarang. Gitu, supaya biar Mas Puput nuntut, saya nggak tahu siapa yang nuntut waktu itu. Siapa yang saya tunjuk sembarang aja orang yang di samping saya kan. Saya nggak tahu siapa, tapi kan memang waktu itu pernah.
Jadi ini yang harapan kita. Bismillah kita yang di pikiran kita baik, tapi kita juga tahu ya kita nggak kita manusia biasa bisa salah. Oleh karena itu kita ajak juga teman-teman dari CSO ini. Ini yang kita mau lakukan. Menurut kalian bagaimana? Karena jangan sampai kita berada di ceritanya pemerintah gitu kan, merasa kita punya kekuasaan gitu kan. Bisa jadi ada hal yang miss. Oleh karena itu kita ngundang juga teman-teman yang lain untuk sama-sama kita berada menjaga ini dalam koridor agar public policy yang kita laksanakan itu bisa tercapai. Jadi mungkin sebagai penutup saya ucapkan sekali lagi terima kasih Bapak dan Ibu. Saya tadi cerita sedikit background buat Bapak dan Ibu juga bisa paham. Kita juga ngajak teman-teman yang lain untuk membuat kebijakan ini yang kita harapkan bisa dibuat secara teknokratik, jadi kebijakannya tepat ya, secara teknis, secara ini juga cocok, tapi tidak ada kebijakan ini katanya bad policy itu adalah good policy yang tidak dikomunikasikan dengan baik gitu. Nah ini adalah ikhtiar kita juga untuk ya berkomunikasi kepada masyarakat, dan dalam hal ini ya kita meminta teman-teman di civil society juga untuk membantu kita. Mungkin itu dari saya, Bapak dan Ibu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sekaligus untuk membuka Bapak. Oleh karena itu, sekalian itu kami membuka workshop atau lokakari ini, dan semoga ini bermanfaat buat kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, terima kasih Bapak Rahmat yang telah memberikan sambutan dan juga membuka acara workshop di siang hari ini. Ya Bapak Ibu yang kami hormati, kita sebentar lagi akan berdiskusi, bertukar pikiran dan berbagi pandangan dalam diskusi pencemaran udara Jabodetabek, dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat. Untuk sesi ini akan dipandu oleh Ibu Dia Farida atau Ibu Faya. Kepada Ibu Faya, kami silakan. Terima kasih Mbak. Selamat pagi semuanya, rekan-rekan. Perkenalkan, nama saya Dia Farida atau biasa dipanggil Faya. Pada kesempatan kali ini saya akan membantu untuk memoderasi acara diskusi hari ini yang kita akan mulai membahas mengenai pencemaran udara Jabodetabek, dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat. Di sini akan ada beberapa narasumber yang akan berdiskusi bersama. Yang pertama itu untuk pencemaran udara, untuk subtopik pencemaran udara dari sumber bergerak seperti kereta api, kapal, pesawat terbang, transportasi jalan raya itu oleh perwakilan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Apakah sudah ada yang hadir dari KLHK? Oke, sepertinya belum ada ya. Selanjutnya itu untuk pencemaran udara dari sumber tidak bergerak seperti sumber titik industri, pembangkit listrik, open waste burning, sumber area, rumah tangga, perkantoran, kawasan komersial, proses konstruksi dan protes oleh ISR. Apakah dari ISR sudah ada yang hadir? Oke, Mas Faris boleh maju ke depan, Mas. Oke, berikutnya nanti akan ada diskusi mengenai efektivitas penggunaan BBM rendah sulfur dalam pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Ini nanti akan diisi oleh KPBB yang akan diwakili sama Mas Ahmad Safrudin ya, alias Mas Puput ya. Ini mohon maaf, benar nggak Mas Faris? Oh, Mas Julius. Oke, mohon maaf ya, Mas Julius. Selamat datang Mas Julius Christian. Saya lanjutkan dulu ya, nanti setelah dari ini kita akan ngebahas juga tentang dampak ekonomi oleh Core Indonesia. Dari Core Indonesia apakah sudah ada yang hadir? Oke, belum ada juga. Oke, berikutnya dampak kesehatan masyarakat oleh RCCC UI. Apakah sudah ada yang hadir? Oke, belum ada juga. Oke, mungkin sambil menunggu yang lainnya datang, mungkin bisa dimulai diskusinya dari Mas Julius dulu ya, Mas. Dari ISR kita membahas mengenai pencemaran udara dari sumber tidak bergerak. Oke.
Mungkin Mas Julius bisa perkenalan diri dulu sambil nunggu PPT-nya. Ya, oke. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya Julius dari ISR. Saya peneliti di ISR dan kebetulan jadi bagian dari tim ini yang bersama KPBB, UI, dan POR. Kami melakukan analisis mengenai kebijakan untuk peningkatan kualitas BBM tadi dan dampaknya untuk kesehatan, polusi, dan untuk gitu. Jadi tadi topik yang dibahas juga mungkin saya nggak akan bahas tentang sumber tidak bergerak karena ya topiknya agak lain dari ini. Jadi memang yang dibahas, yang akan saya presentasikan ini sebenarnya temuan sementara dari studi kami terkait dengan peningkatan standar kualitas BBM ini. Jadi ada pembahasan sedikit mengenai tadi yang disebutkan terkait dengan ekonomi dan terkait dengan kesehatan. Mungkin boleh lanjut aja Mas. Sebagai latar belakang mungkin ya kita bisa sama-sama melihat kali beberapa tahun terakhir kita merasakan polusi yang kembali meningkat sejak COVID mulai reda dan kemudian aktivitas mobilitas semakin meningkat juga di Jabodetabek dan terlihat di situs kasus ISPA yang cukup terkait sebenarnya dengan polusi udara itu semakin meningkat selama 2-3 tahun terakhir. Dan ini cukup besar proporsinya penduduk. Misalnya di situ dari tahun 2016 penduduk Jakarta yang menderita berbagai penyakit yang terkait dengan polusi udara itu sudah lebih dari separuh gitu. Jadi ya mayoritas penduduk di sini terkena penyakit terkait dengan polusi udara. Jadi memang polusi udara menjadi problem yang sangat mengganggu. Dan selain ISPA tadi, ISPA itu salah satu sebenarnya dari beragam penyakit baik terkait pernafasan maupun non pernafasan yang bisa disebabkan oleh exposure kita terhadap udara yang tidak bersih. Bahkan bisa terkait dengan penyakit kardiovaskular juga, penyakit jantung dan lain-lain. Kemudian penyakit terkait reproduksi juga termasuk di situ. Jadi banyak dan masing-masing jenis polutan dalam polusi udara itu punya efek yang berbeda-beda terhadap kesehatan. Misalnya di situ ada misalnya PM2,5 di situ terasosiasikan dengan peningkatan kasus pneumonia dan lain-lain. Jadi masing-masing jenis polutan itu juga efeknya beda-beda. Jadi semakin banyak jenis polutan yang berada di sini ya efeknya beda-beda ke kesehatan gitu. Nanti bisa dilihat juga waktu kita menganalisis. Ini akan penting ketika kita melakukan assessment bagaimana dampak dari polusi udara ini terhadap peningkatan kasus-kasus penyakit. Boleh lanjut Mas. Dan kalau untuk di Jakarta atau di Jabodetabek gitu ya, ini beberapa studi menunjukkan memang transportasi itu menjadi penyumbang terbesar dari polusi udara. Ini yang ditampilkan ini dari KPBB, tapi selain itu juga mungkin ada beberapa studi lain yang dilakukan oleh misalnya Vital Strategies, kemudian dari KEA juga sepertinya. Rata-rata mereka menunjukkan bahwa transportasi merupakan penyumbang terbesar atau setidaknya salah satu yang terbesar. Mungkin ada yang angkanya beda-beda, ada yang sekitar 30-an karena kadang juga tergantung musim pengukurannya dan mungkin lain, jadi angkanya beda-beda, tapi kurang lebih idenya, kesimpulannya sama lah, transportasi sangat signifikan perannya dalam penyebab polusi udara gitu. Dan di sektor transportasi sendiri cukup beragam jenis polusi udara yang ditimbulkan gitu. Jadi mungkin yang kita lebih familiar sekarang adalah yang berasal dari knalpot kendaraan, dari pembakaran bahan bakar di mesin kendaraan gitu. Yang tadi dibahas oleh Pak Rahmat juga terkait dengan kualitas bahan bakar. Tapi selain itu juga sebenarnya ada berbagai macam polusi lain dan yang sekarang sedang populer juga untuk dibahas di Eropa misalnya, kan karena mereka sekarang udah memakai standar Euro 6 untuk kendaraannya dan mau lagi dibahas untuk meningkatkan ke Euro 7.
Dan salah satu yang dibahas itu adalah bagaimana mengurangi emisi yang tidak berasal dari knalpot, misalnya dari pengereman atau dari pengausan ban jalan gitu. Itu faktor-faktor yang tidak dipengaruhi oleh bahan bakar dan pembakaran bahan bakar di mesin, tapi dia juga menimbulkan polusi udara, menimbulkan polutan lain gitu. Nah itu mulai dibahas, tapi kita mungkin belum terlalu relevan buat kita karena kita punya problem yang lebih besar di kualitas bahan bakar tadi yang membuat emisi dari knalpot tuh masih jadi dominan kalau di Indonesia. Boleh lanjut. Nah ini kalau dalam kita berbicara tentang transportasi berkelanjutan, memang biasanya di komunitas transportasi berkelanjutan itu mereka menerapkan strategi yang disebut avoid, shift, improve. Mungkin teman-teman yang banyak bekerja atau bergiat di sektor kajian transportasi akan familiar dengan ini. Jadi pada prinsipnya ada 3 pendekatan tadi yang harus dikerjakan secara bersamaan dan terintegrasi. Jadi avoid itu adalah usaha untuk meminimalisir kebutuhan kita untuk melakukan perjalanan. Jadi biasanya dia dimulai dari tata kota yang baik, kemudian mengintegrasikan tata kota dengan sistem transportasinya, penataan sistem transportasinya, sehingga kebutuhan orang untuk berpindah misalnya dari rumah ke tempat kerja itu tidak harus menempuh jarak 20 km setiap hari gitu. Nah itu kan cukup jauh, jadi banyak kebutuhan perjalanan. Nah kemudian ada pendekatan shift yang kedua, itu untuk mengalihkan penggunaan moda transportasi yang ke moda yang lebih ramah lingkungan. Misalnya dari transportasi pribadi ke transportasi umum yang tentu saja emisinya dan kebutuhan energinya lebih kecil, atau juga menggunakan sepeda ataupun jalan kaki gitu ya. Kemudian yang terakhir itu improve, dia adalah pendekatan yang lebih melihat ke individu-individu kendaraannya. Jadi peningkatan teknologi kendaraan yang misalnya tadi penerapan mesin Euro 6 yang lebih efisien dan lain-lain, kemudian penggunaan bahan bakar yang lebih bersih atau menggunakan kendaraan listrik, beralih ke kendaraan listrik, itu semua termasuk di kategori improve. Dan juga termasuk misalnya penggunaan teknologi pengaturan jalan yang lebih bisa meningkatkan efisiensi. Nah, boleh lanjut Mas. Nah, kalau kita kemudian mau berbicara tentang topik hari ini, terutama ya yang tadi tentang dibahas oleh Pak Rahmat mengenai BBM, mengenai kualitas BBM, itu mungkin bisa kita masukkan kalau tadi di dalam kategori improve. Karena kalau kategori avoid dan shift, mungkin selama ini kita melihat kalau di Jakarta at least sudah ada beberapa perbaikan yang cukup signifikan kalau saya bilang, terutama di dalam penyediaan transportasi umum, biarpun belum sempurna dan belum terlalu memuaskan, tapi setidaknya sudah terlihat ada banyak progres kalau menurut saya selama sekian puluh tahun tinggal di Jakarta gitu. Sedangkan kalau kita bicara di kendaraannya sendiri, selama ini kita lihat kendaraan terus bertambah, tapi memang secara kualitas dia gitu-gitu aja. Kita masih sering lihat di jalan kendaraan yang asapnya hitam dan segala macam. Dan itu ada faktor dari jenis BBM yang digunakan juga. Karena memang biarpun tadi dibilang oleh Pak Rahmat, kita sudah punya peraturan dari KLHK untuk menggunakan kendaraan roda 4 dan roda 2. Kalau roda 2 di standar yang setara Euro 3 sekarang, sedangkan di roda 4 itu standar Euro 4 sejak 2018. Ternyata bahan bakar yang tersedia itu tidak kompatibel, tidak sesuai untuk penggunaan di mesin kendaraan Euro 4 tadi. Jadi bahan bakar itu yang tersedia mayoritas dia masih mengandung sulfur sangat tinggi. Karena kalau di spesifikasi atau di persyaratan untuk memenuhi Euro 4 itu dia membutuhkan bahan bakar dengan spesifikasi kandungan sulfur yang rendah, di bawah 50 ppm. Nah, sedangkan kalau kita lihat di situ standar kita untuk RON 90 misalnya Pertalite yang sudah ada itu kayaknya peraturan sejak tahun 2017 500 ppm, dan belum ada rencana untuk menurunkan
ppm-nya, kandungan sulfurnya itu di dalam Pertalite, belum ada aturannya. Sedangkan untuk Pertamax misalnya di sini tulisannya RON 91 sih. Dia aturannya sekarang masih 400 ppm dan direncanakan atau direncanakan ditargetkan dalam peraturan pemerintah itu untuk sampai mencapai 50 ppm baru di tahun 2028. Jadi sebenarnya kita beli kendaraan sekarang yang mesinnya tuh udah dibuat bagus untuk membakar dan menghasilkan emisi dengan spesifikasi yang memenuhi Euro 4 tadi yang lebih rendah emisinya, tapi karena bahan bakarnya jelek, akhirnya performa mesinnya itu menjadi turun dan dia mengeluarkan emisi yang sama aja sebenarnya sama mesin kita yang lama, mesin kendaraan yang lama yang emisinya masih tinggi. Itu juga terjadi di solar yang bahkan lebih buruk kondisinya karena biosolar itu ternyata ppm masih 2000-an ppm, ya mungkin karena sekarang sudah B30 mungkin jadi 1000 sekian ppm lah, tapi masih jauh di atas 50 ppm gitu. Boleh lanjut Mas. Nah, kemudian kami melakukan dari latar belakang tadi kami melakukan analisis ya. Bagaimana sih dampaknya terhadap polusi dan kesehatan kalau kita melakukan atau memperketat gitu standar kualitas BBM kita menjadi BBM rendah sulfur tadi ya, ppm-nya di bawah 50 sehingga dia kompatibel dengan mesin kendaraan Euro 4 yang sekarang ada di pasar. Nah, kalau kita lihat di sini kalau tanpa pengendalian atau kita pakai kondisi yang sekarang aja, itu kita bisa melihat pada tahun 2030 polusi udaranya bisa meningkat sekitar 50-70% lah ya dari kondisi saat ini. Sedangkan kalau kita mengikuti memperketat gitu standar kualitas BBM kita setara dengan Euro 4 tadi yang atau setidaknya menggunakan BBM yang rendah sulfur tadi yang 50 ppm supaya dia bisa terbakar dengan benar gitu di dalam mesinnya, itu kita bisa lihat pengurangan emisi atau pengurangan polusi dari PM2,5 dan lain-lain itu bisa sangat di situ bisa mencapai mostly 70% ya, sekitar 70% gitu. Bahkan kalau untuk emisi SOX-nya sendiri yang memang hasil pembakaran langsung dari sulfur itu jelas sangat berkurang di situ. Kemudian ini juga tertranslate atau ya, ke jumlah penyakit yang disebabkan oleh polusi udara ini. Di sini kami baru melakukan asesmennya untuk 2 jenis penyakit, yaitu pneumonia dan ISPA. Tapi ini semua sebenarnya datanya masih sementara ya, karena ini hasil pemodelan kami dan masih coba dilihat lagi apakah sesuai dengan data yang ada selama ini. Tapi untuk data sementaranya yang kami lihat adalah seperti ini. Jadi memang untuk pneumonia dan ISPA juga kalau kita menggunakan kondisi yang sekarang tidak ada perubahan, dia akan meningkat 19% dan 7% kurang lebih di tahun 2030. Sedangkan kalau kita meningkatkan ke Euro 4 itu penyakitnya itu kan penyakit per tahun ya, penyakit per tahunnya akan berkurang sekitar 20% untuk yang pneumonia dan 8% untuk yang ISPA. Dan kalau kita beralih ke standar yang lebih tinggi, tapi ini tentu saja kalau penerapan ke Euro 6 berarti kita harus menaikkan juga spesifikasi kendaraannya, karena sekarang spek kendaraan kita masih Euro 4 kan. Jadi kalau spek kendaraannya dinaikkan ke Euro 6, kemudian bahan bakarnya juga kita requirement-nya sesuai dengan Euro 6 yang dia berarti kandungan sulfurnya itu harus di bawah 10 ppm. Kalau tadi 50 ppm, yang di Euro 6 ini 10 ppm. Dia bisa jauh lebih meningkatkan atau mengurangi lagi dampak kesehatan dari polusi udaranya. Boleh lanjut Mas. Ya, kemudian selain terkait kesehatan tadi, selain kita bicara tentang kesehatan
yang dampaknya yang dirasakan langsung ya oleh kita. Untuk negara pun juga, untuk anggaran negara pun juga sebenarnya ini ada pengeluaran-pengeluaran yang mungkin selama ini jatuhnya tidak dilihat sebagai suatu hal yang secara langsung terkait gitu dengan sektor energi dan sektor transportasi, karena dia masuknya di Kementerian Kesehatan mungkin ya, BPJS gitu. Tapi cukup besar karena misalnya di Jakarta aja dia 500 miliar per tahun gitu klaim BPJS untuk 4 penyakit yang terkait dengan polusi udara. Padahal tadi penyakit yang sebenarnya terkait dengan polusi udara bisa jauh lebih banyak dari ini kan. Biarpun kontribusinya mungkin beda-beda ya, kontribusi polusi udara pada masing-masing penyakit itu beda-beda. Tapi 4 penyakit utama ini 500 miliar per tahun di Jakarta aja. Berarti kalau kita lihat secara nasional mungkin dia ada berapa triliun lah. Dan itu setara sebenarnya sama si biaya untuk meningkatkan kualitas BBM tadi yang kalau dalam 5 tahun ke depan mungkin berapa puluh triliun, setara sebenarnya dengan si kerugian yang ditanggung negara selama ini untuk membayar klaim-klaim BPJS akibat polusi udara. Boleh lanjut lagi Mas? Nah kemudian masuk ke dampak ekonominya, ini juga angkanya sementara karena kemarin saya juga ngobrol sama Kor, sepertinya ada perubahan beberapa angka, tapi kurang lebih insight-nya sama sih. Jadi memang kami melihat bahwa tadi seperti disebutkan oleh Pak Rahmat, untuk kita meningkatkan kualitas BBM ini kan membutuhkan investasi baru dan lain-lain yang tentu saja bagi Pertamina itu akan meningkatkan kos produksi untuk si bahan bakar yang disediakan. Nah kita membandingkan lah beberapa ide bagaimana sih dampaknya kalau kita misalnya di skenario yang pertama itu semua peningkatan biaya itu ditanggung oleh negara, kemudian untuk yang skenario kedua semua peningkatan biaya tadi dilemparkan ke konsumen, jadi harga BBM akan dinaikkan gitu kasarannya sesuai dengan peningkatan biaya produksi. Dan yang ketiga, bagaimana kita membatasi subsidi untuk sebagian pengguna dan mengalihkan anggaran itu untuk membiayai peningkatan kualitas BBM tadi. Jadi itu 3 opsi yang kita coba analisis masing-masing gitu. Dan di sini asumsinya adalah kalau kita kira-kira untuk meningkatkan menjadi standar tadi yang rendah sulfur, kira-kira kita akan kena penambahan biaya sekitar 300 sampai 500 rupiah lah. Itu gambarannya bisa jadi lebih kecil juga, ada beberapa angka yang menunjukkan itu bisa lebih kecil, tapi kita untuk sementara pakai angka ini. Dan kita bisa dilihat di situ ya tentu saja kalau misalnya kita semuanya tanggung pemerintah, nggak ada dampaknya terhadap ekonomi karena masyarakat beli tetap di harga yang sekarang. Tapi untuk anggaran pemerintah dalam 4 ya karena tadi skenario yang kita lihat itu adalah peningkatan kualitas BBM ini dilakukan secara bertahap, karena tadi Pak Rahmat juga bilang kan dari Pertamina dia tidak menyanggupi kalau semua langsung dialihkan tahun setahun karena kilangnya perlu improve secara bertahap. Jadi kita juga melihat kalau kita lakukan secara bertahap 30% dulu tahun 2025, kemudian naik 30% lagi, kemudian baru sampai 100% di tahun 2028. Nah itu kira-kira kebutuhan peningkatan anggaran subsidinya sekitar 68 sampai 90 triliun. Sebenarnya nanti kalau ada dari Kor yang datang akan lebih bisa mengelaborasi ini lebih mendalam. Sedangkan kalau misalnya kita bypass semua tadi biaya subsidi tadi, dia akan menaikkan harga tentu saja ya, kalau sekarang Pertalite jadi 10.300 misalnya, dan itu dampaknya ke inflasi mungkin sekitar 0,3 sampai 0,5%. Nah berarti kalau misalnya biasa kita inflasi itu sekitar berapa sih, 3% mungkin ya, 2 atau 3% gitu per tahun, ya ini berarti sekitar jadi 2,5% atau 3,5% gitu. Dan yang ketiga misalnya dalam skenario yang ketiga ini yang cukup menarik juga karena sebenarnya sudah ada diwacanakan oleh pemerintah kan untuk membatasi pemberian subsidi
BBM untuk kendaraan-kendaraan tertentu, misalnya untuk kendaraan mobil di atas berapa cc gitu kalau nggak salah waktu itu ada wacananya. Jadi yang boleh menerima subsidi kalau untuk bensin hanya motor saja, sedangkan untuk solar hanya kendaraan logistik kalau nggak salah. Nah itu kita mencoba memakai pendekatan itu, kita lihat itu bisa mengurangi berapa banyak subsidi dan kemudian kita pakai sebagian untuk membiayai peningkatan kualitas BBM tadi. Ternyata masih tersisa lagi di situ sekitar 70 sampai 90-an triliun selama 4 tahun ke depan ya. Yang sebenarnya itu bisa jadi dialokasikan untuk melakukan hal-hal lain selain tentang peningkatan kualitas BBM gitu. Jadi misalnya public transport dan lain-lain yang nanti kita akan lihat juga, karena tadi di awal sudah disebutkan kan, saya sudah sempat menceritakan bahwa ada 3 pendekatan avoid, shift, improve. Jadi ya kita bisa menggunakan sisa anggaran yang tersaving dari pengalihan subsidi tadi misalnya untuk hal-hal lain di avoid dan shift-nya. Kemudian ini hal yang lain lagi yang juga kemarin kita coba lihat bagaimana sih respon dari industri otomotif gitu misalnya terhadap wacana tentang menaikkan standar kualitas BBM. Jadi memang dari industri sendiri sebenarnya cukup malah mendukung mereka ya dengan kenaikan kualitas BBM, karena memang setidaknya ke Euro 4, karena memang sekarang barang yang sudah mereka produksi juga dan dijual ke masyarakat adalah standar Euro 4. Tentu saja dengan menggunakan BBM yang lebih sesuai itu akan meningkatkan performa kendaraan mereka gitu. Dan ketika ditanya bagaimana kalau kita meningkatkannya lagi ke Euro 6 juga mereka sebenarnya kayak ya itu bagus, karena kita sekarang juga udah memproduksi kendaraan mobil Euro 6 gitu, cuman diekspor. Jadi ujung-ujungnya kita harus bikin 2 line produksi, karena yang satu ekspor yang speknya lebih tinggi, yang satu untuk pasar domestik yang speknya lebih rendah gitu. Nah, jadi akan lebih bagus kalau sekalian aja dibikin aturan untuk ya udah Euro 6 semua. Di Indonesia juga kita harus jual yang Euro 6 karena ya kita jadi bikin sama semua, seragam, lebih gampang. Cuman kalau kita menaikkan spek kendaraannya ke Euro 6 berarti bahan bakarnya harus lebih dulu dipastikan supaya dia bisa tersedia. Jadi kita nggak akan mengulang kejadian yang sama dengan Euro 4 kemarin, di mana kendaraannya semua udah Euro 4 dan sekarang kayak udah 6 jutaan mobil yang Euro 4 gitu ada di jalan, tapi tidak bisa disuplai dengan bahan bakar yang memadai. Itu sih, ya terus boleh. Dan ini beberapa hal lain mungkin tadi yang sempat dibahas tentang void dan shift. Jadi misalnya ya meningkatkan beberapa infrastruktur untuk pejalan kaki dan transportasi publik. Dan yang menarik juga itu eco-sensitive traffic management. Jadi harus mungkin menerapkan manajemen lalu lintas yang dia bisa tidak fix gitu. Kalau misalnya ganjil genap itu kan dia sesuatu yang kayak fix aja ya. Ya udah hari ini ganjil genap jam segini sampai jam segini, tapi tidak bisa merespon terhadap perubahan atau ya misalnya flow-nya hari ini kebetulan sedang naik, terus polusi udara di suatu titik akan meningkat gitu. Dan di sana harus diintervensi dengan kebijakan ini traffic management untuk mengurangi traffic di situ sehingga menurunkan polusinya. Sedangkan kalau kondisi normal dia nggak lagi peak, oh ya udah nggak apa-apa, traffic managementnya intervensinya bisa dikurangi di situ. Ini kayaknya sesuatu yang baru sih, jadi mungkin ada beberapa hasil yang menarik dan dia biasanya berperannya lebih kalau bukan mengurangi konsentrasi atau mengurangi polusi yang secara long term gitu ya, tapi misalnya di sini banyak dia dipakai untuk mengurangi konsentrasi peaknya. Jadi misalnya tadi di jam-jam tertentu atau hari-hari tertentu di titik-titik tertentu dia dilakukan intervensi supaya di situ konsentrasi atau ya polusi yang peaknya itu bisa menurun gitu, jadi lebih stabil polusinya. Kayaknya itu aja dari saya ya gitu. Mungkin nanti kalau misalnya ada diskusi boleh dilanjut. Terima kasih.
Terima kasih kepada Mas Julius untuk pemaparannya yang cukup lengkap ya, membahas mengenai dampak dari BBM kita yang memang masih bisa dibilang masih jelek ya Mas ya. Jadi sehingga menghasilkan emisi karbon, polusi udara juga yang tidak baik dan buruk juga untuk kesehatan dan juga memberikan dampak yang cukup signifikan juga ya untuk ekonomi. Nah, mungkin nanti kita bisa buka sesi tanya jawabnya nanti ya setelah dari yang lain-lainnya sudah memberikan pemaparan. Selanjutnya aku mungkin bisa panggil dulu untuk Mas Puput, Mas Safrudin untuk memberikan pemaparan mengenai efektivitas penggunaan BBM rendah sulfur dalam pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Kepada Mas Puput, silakan. Ya, terima kasih Mbak Faya atas kesempatannya. Saya menyambung saja apa yang sudah disampaikan oleh Mas Julius. Karena kebetulan kami ini satu tim ya dalam rangka untuk mengkaji kira-kira bagaimana plus minusnya untuk percepatan pasokan BBM untuk Euro 4 standar ini. Next. Terus, nah seperti kita ketahui ya bahwa total populasi kendaraan bermotor naik terus, sekalipun kalau kalangan auto industri mengatakan proporsinya masih rendah ya. Selalu dibandingkan dengan Thailand katanya sudah sekitar 400 per 1000 orang punya yang punya mobil gitu ya. Nah di Indonesia baru 80, sekitar 80 per 1000. Tetapi tentu akan agak beda ya antara Thailand dengan Indonesia. Thailand negaranya adalah negara daratan, sementara kita kepulauan, sehingga akan sangat berbeda dan tidak bisa dibandingkan begitu saja. Artinya dengan kondisi sekarang saja kita lihat berbagai kota besar kita sudah mengalami problem kemacetan yang ujung-ujungnya juga pencemaran udara. Lanjut. Nah ini perkembangan dari waktu ke waktu untuk mengadopsi standar emisi yang lebih rendah begitu ya. Lanjut. Ini juga kajian yang dilakukan beberapa tahun yang lalu, yang intinya ada economic benefit kalau kita melakukan upaya pengendalian pencemaran udara tersebut ya. Konteks ini kalau kita adopsi standar Euro 2, ada nilai ekonomi yang kita peroleh pada tahun 2030. Kemudian kalau Euro 4 juga demikian ya, ada nilai ekonomi juga. Dari kajian-kajian tersebut ya, kalau kita konsisten Euro 2 gitu ya. Kemudian dari Euro 2 saja pada tahun 2030 itu sekitar 1.900 triliun rupiah economic benefit yang diperoleh ya, yang berasal dari peningkatan kesehatan masyarakat, kemudian peningkatan production saving dan juga efisiensi di BBM itu sendiri. Euro 4 atau Euro 4 itu lebih besar lagi, yaitu 2.003 triliun rupiah ya economic benefitnya. Apalagi kalau bisa masuk ke Euro 6 ya, Euro 6 sekitar 3.493 triliun rupiah. Jadi ini menyatakan bahwa pengendalian pencemaran udara dengan menerapkan standar emisi kendaraan yang lebih ketat ya, itu juga akan memberikan economic benefit. Jadi tidak hanya semata-mata menurunkan beban sosial saja, tetapi juga memberikan economic benefit ya. Lanjut. Saya pikir Pak Rahmat pernah juga menyampaikan ini ya, bahwa sebenarnya Euro 1 diadopsi tahun 94, Euro 2 tahun 96, tapi ini bukan negara yang ada secara global begitu. Kemudian Euro 3 tahun 2000, Euro 5 tahun 2005, Euro 4 tahun 2005, kemudian Euro 5 tahun 2009, dan Euro 6 tahun 2014. Nah kita selalu terlambat ya. Nah konteks ini tentu saja dampaknya adalah ke pencemaran udara. Lanjut.
Ini sekedar gambaran tadi ya bahwa kita terlambat dalam adopsi Euro 4 standar, apalagi Euro 5 ataupun Euro 6. Lanjut. Ini gambaran beban BBM ya, beban pasokan BBM yang kita hadapi cukup besar ya, lebih dari 68 juta kiloliter ya, BBM yang harus disediakan oleh pemerintah ya dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat untuk bertransportasi. Dan sekitar 38% itu disedot oleh sepeda motor ya, besar ya, dibanding moda transportasi yang lain. Apalagi kalau kita hanya bicara bensin, maka bensin itu 55% ya itu disedot oleh maaf ya sebelah sana ya, sebelah 69% disedot oleh roda 2 dan 3. Jadi konteks ini kita melihat bahwa sepeda motor menjadi pihak yang banyak mengkonsumsi BBM terbanyak. Lanjut. Nah, ini juga sudah pernah dikembangkan oleh Kemenperin ya, standar seperti ini. Artinya ada 2 standar yang dikembangkan, satu standar Euro, satu lagi standar karbon. Standar Euro itu lebih ke membatasi emisi dari kendaraan bermotor seperti kita bahas tadi ya, juga disampaikan oleh Mas Julius, Euro 1, 2, 3, 4 dan seterusnya sampai Euro 6 saat ini. Di sisi lain juga ada pembatasan terkait dengan karbon kendaraan bermotor yang disebut dengan low carbon emission vehicle. Itu yang secara global juga dikembangkan oleh negara-negara lain ya. Di Indonesia sendiri untuk low carbon ini diskusinya pada tahun 2012, kemudian sempat diundangkan, tetapi saat diundangkan disabotase oleh auto industry yang seharusnya itu low carbon emission vehicle, ada titipan low cost green car. Ya, low cost green car itu sekilas memang itu low carbon begitu ya, tetapi ada hal lain yang dimanipulasi ya, konteks safety. Low cost green car itu memang efisien, memang low carbon, tetapi ada hal-hal yang dikurangi gitu, ada istilah downsizing ya, sehingga berat kendaraan itu menjadi lebih ringan, otomatis konsumsi BBM ini juga lebih rendah seperti LCGC. Nah sayangnya di PP 41 tahun 2013 tersebut ya, antara LCGC dan LCV yang diadopsi di PP tersebut, kemudian hanya LCGC saja yang difasilitasi oleh Kemenperin, sehingga yang memperoleh insentif hanya LCGC. Baru sekarang ini ya, ketika kita masuk ke 2019 dengan Perpres 55 tentang percepatan kendaraan listrik yang notabene itu low carbon, itu baru secara terakselerasi begitu, low carbon memperoleh fasilitas yang sangat baik, bahkan saat ini posisinya mengalahkan LCGC itu sendiri. Kita tahu di kendaraan listrik berbasis baterai atau baterai electric vehicle, hampir semua dapat dikatakan semua komponen pajak sudah dibuat free, mulai dari bea masuk, kemudian PPN dikurangi saja, bukan bebas tapi dikurangi, PPNBM, PKB, BBM. Nah saat ini yang sedang kami dorong adalah cukai karbon, di mana pemerintah kita harapkan menetapkan standar karbon untuk kendaraan bermotor. Artinya kendaraan bermotor yang direkomendasikan itu hanya dengan standar tertentu. Kalau di slide itu ada 118 gram per kilometer, itu batasannya. Kalau lewat 118 gram per kilometer, tetap boleh diproduksi dan dipasarkan, tetapi nanti setiap gram kelebihannya akan dikenakan cukai. Tapi sebaliknya yang lebih rendah dari standar akan diberikan insentif
atas setiap penurunan per gram dari karbon kendaraan bermotor tersebut. Tapi tentu saja itu akan menghadapi tantangan yang luar biasa ya, karena lawannya ICE teknologi pasti akan melawan. Karena dengan cukai karbon itu ya agak sulit dicapai oleh IE atau ignition combustion engine. The next, yes. Lanjut. Saya pikir langsung saja kita sudah paham ya posisi kualitas udara, tadi juga Mas Julius juga sudah menyampaikan. Lanjut. Terus. Nah, ini kualitas BBM sebenarnya kita usulkan ya, mudah-mudahan nanti ya juga inline apa yang oleh Kemenko Marves dalam rangka percepatan pasokan BBM untuk standar Euro 4. Di situ ada dua BBM ya, satu gasoline, konteks ini adalah bisa kalau premium sudah hapus ya, tapi ada Pertalite, ada Pertamax dan Pertamax Turbo. Sebenarnya ada lagi Pertamax Green gitu ya. Nah, konteks ini yang kita dorong adalah Pertalite 90 agar didorong di-upgrade kualitasnya menjadi RON 91 minimal, syukur-syukur dia 92. Kemudian sulfur kontennya diturunkan, kalau tadi Pak Rahmat menyampaikan sekitar 400 ppm, agar itu ditekan menjadi 50 ppm maksimal. Yang di sebelah kanan biodiesel ya. Untuk biosolar kita sama kasusnya, sulfurnya harus ditekan dari sekitar 1800 ppm menjadi sekitar 50 ppm. Setan numbernya didongkrak dari 48 menjadi minimal 51. Baik, lanjut. Ini gambaran juga ya, tahun 2005 banyak negara yang masih menggunakan BBM bersulfur tinggi. Tapi kita lanjutkan perbandingan itu pada tahun 2019 ya. Kayak negara Afrika yang tahun 2005 masih merah membara, ada yang orange gitu ya. Tapi tahun 2019 sudah menghijau, membiru, yang artinya low sulfur sudah mereka terapkan ya. Hanya tinggal beberapa lah dari negara Afrika yang masih bertahan dengan sulfur tinggi. Nah, sementara Indonesia tahun 2005 sampai 2019 masih orange, artinya masih pada kisaran 2000 ppm. Lanjut. Ini sebenarnya dampak buruk ya kalau kita menggunakan BBM berkualitas rendah ya. Knocking gitu ya, jelas. Knocking itu mungkin istilah sederhana itu ngelitik ya. Jadi kendaraan tetap hidup mesinnya, engine-nya, tetapi tidak bertenaga gitu. Kenapa? Ini karena ya memang oktan numbernya tidak memenuhi syarat untuk engine tersebut ya. Dapat dipastikan kalau kita masih menggunakan Pertalite udah pasti knocking. Tapi sebagian besar masyarakat menyadari bahwa itu adalah problem. Nah, untuk itulah sebenarnya kita perlu untuk lebih banyak memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa dengan penggunaan BBM yang tidak sesuai juga akan lebih boros ya, 20%. Karena terjadi knocking tadi. Nah, knocking kalau dibiarkan nanti akan berujung pada kerusakan pada piston dan komponen di dalam engine kendaraan tersebut. Jadi sesungguhnya penggunaan BBM yang tidak sesuai itu juga akan merugikan si pengguna tersebut. Next. Ini technical effect ya, saya pikir nanti Bapak Ibu sekalian bisa dibaca ya, silahkan diakses nanti paparan seperti ini. Kalau perlu diskusi lebih lanjut nanti silahkan. Yang intinya kurang lebih ya, ini bahwa engine kendaraan bermotor itu punya requirement tertentu, punya permintaan tertentu ya terkait kualitas bahan bakarnya. Jadi kita juga prihatin kalau masyarakat yang punya kendaraan menengah atau kendaraan mewah ya, yang compression ratio-nya itu 10:1 atau bahkan 11:1, ada juga yang 12:1, tapi masih menggunakan Pertalite gitu. Kenapa? Ya karena nggak mungkin.
Karena kendaraan dengan conversion ratio 9:1 saja itu harus menggunakan bensin RON-nya minimal 91 gitu. Di 90 udah pasti akan terjadi knocking tadi. Lanjut. Mungkin terus saya Mas. Lanjut. Yang ini nanti Mas Gogong dari ITDP. Lanjut. Terus saja. Terus. Lanjut. Ini efektivitasnya, tapi sebenarnya sudah disampaikan oleh Mas Julius, saya tidak akan mengulangnya. Lanjut. Hanya beda penyampaian saja, karena dari dalam bentuk angka-angka, kalau ini dalam bentuk grafik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, Bapak Ibu sekalian, dan terima kasih Mbak Faya. Terima kasih Mas Puput untuk pemaparannya mengenai efektivitas penggunaan BBM rendah sulfur itu ya. Oke, Mas, ini sebelum aku buka sesi tanya jawab, ini aku mau tanya, ini kan sebenarnya kita ada beberapa narasumber lagi yang diundang dari pihak KLHK, Kor Indonesia, dan juga RCCCUI. Nah, apakah 3 perwakilan ini ada di ruangan atau bagaimana? Oke, kalau gitu aku langsung buka sesi tanya jawab aja berarti ya. Oke. Buat rekan-rekan semua yang ada di ruangan, oke, ada yang langsung bersemangat untuk bertanya. Oke, aku antar mikrofonnya ke sana ya. Terima kasih pemaparannya Mas Puput. Jadi saya Diki dari Yayasan Mitra Hijau. Saya mau tanya saja, tadi hasil dipaparkan tadi hasil dari pergantian Euro 1 ke Euro 2 dan sampai dengan Euro 4 itu kemudian mengakibatkan keuntungan dari biaya kesehatannya. Ini sebetulnya ngitungnya dari mana, dan kemudian apakah biaya kesehatan itu tidak bisa kemudian dilakukan satu mungkin dikuantifikasi sehingga kemudian akhirnya balik untuk menjadi perbaikan atau seperti apa? Karena ini bukan angka yang kecil, 1.000 triliun, 2.000 triliun tadi disebutkan, duitnya kemana nih hasil penghematannya? 1 triliun aja kan udah bisa banyak banget, ini sudah banyak sekali. Terima kasih. Oke, terima kasih. Mau langsung dijawab aja Mas Puput? Oke. Sambil menunggu, ada lagi yang mau bertanya? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suharso Maun dari Lembaga Pencari Nusantara. Tadi melihat dari beberapa paparan yang memang dipaparkan oleh narasumber, terutama tadi dengan Mas Julius, yang kedua dengan Pak Puput. Dari Mas Julius yang memang saya melihat secara universal dalam konteks pengutaran untuk penelitian, apakah memang dari penelitian tersebut ada indikasi atau indikator yang memang asal Bapak senang saja? Satu itu, yang memang database itu harus tersampaikan kepada masyarakat atau publik yang memang kita rasakan secara bersama, karena ini indikator-indikator tentang Euro 4 atau BBM lingkungan kemungkinan besar akan menaikkan harga BBM di tataran masyarakat. Satu itu. Yang kedua, dari penelitian tersebut, margin errornya juga seperti apa untuk masyarakat yang memang merasakan tentang hidup dan berkehidupan di masyarakat, sehingga kita merasakan nyaman, nikmat dan aslinya daripada kehidupan untuk masyarakat, terutama memang di Jakarta. Itu yang kedua. Mas Puput juga tadi memberikan pemaparan yang memang ada kemiripan dengan Pak Julius. Jangan hanya untuk bisa mengatakan sama atau mempapar sama, tapi ada perbedaan-perbedaan yang memang diteliti secara real dan nyata terhadap penikmat atau memang merasakan yang kita lakukan kehidupan ini. Karena memang dampak daripada evolusi memang kita rasakan sekali. Nah, dengan adanya Euro 4, standarisasi daripada
Kalau Euro 5 dan 6 itu bentuknya seperti apa juga dan dampaknya seperti apa. Hanya itu aja, bila topik kedua ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mas. Sekalian. Tadi lupa tanya ke Pak Puput juga. Ternyata pertanyaannya tadi kan disebutkan bahwa 55% dari konsumsi BBM itu adalah buat ini ya, premium itu adalah buat motor ya. Itu cara hitungnya apakah dari populasi motor, kemudian dikalikan rata-rata per hari, ataukah dari konsumsi real? Karena kalau dari konsumsi real itu di lapangan kan sangat susah ngitung konsumsi dari motor seperti apa, atau hanya dari hasil survei. Karena banyak pada kenyataannya di pompa-pompa Pertamina itu yang paling banyak untuk mobil. Terima kasih. Oke, udah cukup ya kayaknya 3 pertanyaan dulu. Mungkin Mas Puput bisa langsung menjawab. Pertanyaan pertama tadi mengenai data-datanya tadi itu dari mana. Lalu dipertanyakan juga itu perhitungan dari konsumsi dari penggunaan BBM dari motor itu seperti apa. Oke, silakan Mas Puput. Terima kasih Mas Dini. Ini sohib di Tamrin School, kita sama-sama murid di Tamrin School. Ya, soal metodologi, memang ini yang mengerjakan sebenarnya bukan kami, tapi tim ya. Memang kami hanya lead waktu itu. Tim yang salah satunya memang ekonom gitu. Jadi menghitung soal economic benefit itu. Jadi waktu itu judulnya cost benefit analysis gitu. Jadi kita ingin menghitung kalau kita adopsi beberapa opsi kebijakan. Sebenarnya tidak hanya Euro standar saja, tetapi mulai dari fuel economy, selain Euro tadi ada fuel economy, kemudian ada adopsi CNG untuk kendaraan bermotor. CNG itu bahan bakar gas ya. Kalau Bapak Ibu sekalian pernah lihat, bis ada letternya BBG untuk CNG. Nah kemudian juga hybrid car. Kalau tadi di paparan juga Bapak Ibu sekalian lihat juga baterai electric vehicle, kemudian ada scrapping car atau penghancuran kendaraan ya, yang kendaraan tua maksudnya yang sangat polutif dan sangat boros BBM. Kemudian juga penggunaan public transport kalau tidak dijadikan sebagai policy dalam rangka pengendalian pencemaran udara. Kira-kira ekonomi benefitnya berapa? Kemudian juga biofuel, jadi ada 9 opsi. 9-9-nya dikaji sedemikian rupa sehingga menghasilkan angka-angka tadi antara lain. Nah metodologinya yang pertama memang menghitung ongkos ya kalau kita ingin mengadopsi standar Euro tadi. Poin utama ongkos itu mulai dari ongkos kapital ya, dari pembangunan kilang minyak. Tadi Pak Rahmat menyampaikan banyak hal terkait dengan bagaimana kita bisa mengupgrade kilang atau membangun kilang yang mampu menghasilkan BBM jauh lebih berkualitas. Nah itu memang perlu ongkos, ada CAPEX maupun OPEX-nya. Kemudian juga CAPEX dan OPEX kalau kita membangun industri atau pabrikan kendaraan bermotor berstandar Euro sesuai yang kita ingin analisis tadi. Tadi ada Euro 2, ada Euro 3, ada Euro 4 ya. Bahkan ada Euro 6. Nah, nanti ada biaya investasi, biaya operasional dari pembangunan pabrik kendaraan bermotor berstandar Euro tadi gitu. Kan ada kelihatan cost-nya ya. Selain cost, kemudian di sisi benefit itu kita hitung dampak penurunan kesehatan gitu. Kan ada kalau standar Euro tertentu diterapkan maka akan ada penurunan emisi dari knalpot. Nah itu otomatis akan mempengaruhi konsentrasi polutan atau konsentrasi parameter pencemaran udara yang ada di udara ambient. Kalau konsentrasi pencemar di udara ambient menurun, maka itu ada korelasinya terhadap peningkatan kesehatan masyarakat. Nah, si ahli ekonomi ya atau ekonom di satu sisi, kemudian ada satu lagi
ahli public health waktu itu yang membantu kita menganalisis itu gitu. Nanti kalau detailnya kita bisa buka setengah kamar Mas Diki. Tapi kurang lebih metodenya seperti itu untuk mengetahui benefit dari peningkatan public health ya. Nah, dengan peningkatan public health itu otomatis juga akan meningkatkan production masyarakat. Ada istilah production saving. Juga ada hitung-hitungannya tersendiri yang melakukan juga ekonom. Nah, yang ketiga itu menghitung juga kalau diterapkan standar Euro 1, 2, 3, 4 atau 6 katakan. Kira-kira BBM itu berapa yang bisa dihemat? Nah, itu juga dikalkulasi juga. Sehingga ada fuel saving di situ. Ada penghematan BBM dari situ. Jadi komponen yang kita hitung pertama peningkatan kesehatan masyarakat, yang kedua production saving, dan yang ketiga adalah fuel saving. Jadi sehingga ketemu angka tadi. Nah, angka itu tentu angka kalau tahun 2030 dalam 1 tahun itu menjadi besar ya. Dan itu diakumulasi dari ketika standar Euro itu diterapkan seperti itu. Tentu saja akan makin tahun ya, makin ke depan populasi kendaraan bermotor yang meningkat itu juga akan makin meningkatkan efek ya, dampak terhadap peningkatan ekonomi benefit tadi. Nah, Thailand itu lebih cepat, lebih agresif waktu dikaji ya. Sama waktu mengkaji dulu sama tahun 2012 kita mengkaji, Thailand juga mengkaji. Tapi begitu selesai di Thailand, bahkan kajian kita lebih dulu, Bapak ya. Kita lebih dulu. Thailand mengikuti, tapi Thailand melihat angka yang ribuan triliun tadi, kemudian pemerintah Thailand langsung investasi 700 triliun. Apa yang diperoleh? Akhirnya kan industri otomotif, prinsipalnya maksud saya, dari negara prinsipal gitu, naruh investasi di Thailand untuk mengembangkan advanced teknologi tadi. Ya kita karena tidak cepat tadi, ya kita gigit jari. Kita udah tahu bahwa ada economic benefit di situ, tapi nggak kita tangkap di situ. Itu. Nah, yang kedua soal metodologi tadi, soal fuel efisiensi ya. Nah, itu yang kita hitung. Total konsumsi ya, total konsumsi BBM secara nasional. Itu yang kita hitung yang pertama, total kendaraan bermotor di Indonesia. Tapi memang sifatnya data dari BPS, data dari Samsat ya. Kemudian kita adjust gitu. Di adjust itu biasanya disesuaikan apakah benar data itu sebesar itu. Dari survei yang kita lakukan harus ada adjustment-nya. Memang nggak besar, adjustment itu sekitar 2% gitu. Harus di-adjust data BPS dan Samsat tadi. Adjustment itu gini, kan ada orang yang sudah mendismantling mobilnya atau bahkan men-scrap mobilnya. Mendismantling itu dipretelin, dijual kiloan, ada yang dijual part per partnya seperti itu. Nah itu kita sampai kita survei ke sana itu kurang lebih adjustment itu 2/4% lah, kurang lebih seperti itu. Nah ketika kita sudah punya populasi kendaraan, kemudian kita turunkan lagi, kita survei per hari atau gini, per liter masyarakat itu menggunakan kendaraan bermotor itu perlu bisa mencapai sejauh mana gitu. Per liter BBM untuk sepeda motor, per liter BBM untuk mobil itu bisa menempuh berapa kilometer. Itu kita survei. Cara mensurvei memang sederhana saja, artinya ya kita bekali lah, artinya responden kita itu kita bekali begini. Waktu mengisi BBM kita sarankan diisi penuh gitu. Kemudian kita minta dicatat odometernya di kilometer berapa. Nah di pengisian berikutnya kita minta dia bisa ngisi berapa liter gitu sampai full gitu. Kemudian dicatat lagi
odometernya. Dari situ nanti akan ketahuan rata-rata konsumsi BBM per liter tadi, per kilometernya. Ada yang 1:10, ada yang banding 12, ada yang banding 15. Sekalipun dari pabrik relatif sama, sesuai dengan jenis kendaraan tertentu. Nah, setelah kita tahu tentang fuel consumption-nya, nah itulah yang kemudian kita kaitkan dengan hasil traffic counting. Kita ngitung juga di jalan. Jadi ada 9 kota yang kita plototin begitu. Yang lewat itu apa aja jenisnya? Berapa, bis berapa, sepeda motor berapa, kendaraan penumpang berapa, seperti itu. Dari situ nanti akan klasifikasi sedemikian rupa sehingga kita bisa menghitung total konsumsi BBM secara nasional, secara kota juga bisa, dan seterusnya gitu. Ya cuma memang itu kalkulasi Mas Diki. Realnya ya kita nggak bisa seperti. Cuma biasanya kita validasi ya hasil total penjualan dari Pertamina itu berapa liter ya, berapa juta kiloliter. Kemudian dari swasta itu berapa ribu liter ya misalnya. Nah, sepanjang standar deviasinya kecil ya kita anggap masih data itu masih valid lah seperti itu. Yang ada sekitar penyimpangan itu ada 2%, 3% itu ada perbedaan, tetapi mendekati angka itu. Mungkin itu nanti detailnya kita harus buka setengah kamar juga nih. Satu lagi dari Pak. Iya, tadi yang berikutnya itu pertanyaannya memang lebih menyoroti soal ketika ada perhitungan seperti ini, ada kalkulasi seperti ini, pasti akan memberikan dampak kepada kenaikan harga BBM. Nah, ini seperti apa? Ya, gini sebenarnya ya sebenarnya kami punya hitungan sendiri ya untuk BBM tersebut ya. Kalau kita belajar dari Malaysia ataupun Australia, kalau kita belajar ekonomi Pancasila, sebenarnya belajar ke Malaysia soal BBM ya. Kenapa Pancasila kok ke Malaysia? Karena gini, di Malaysia itu ketika crude oil, ya makasih Mbak Santi. Di Malaysia ketika harga crude oil ya, minyak mentah dunia di level di atas $70 per barrel, memang pemerintah Malaysia akan mensubsidi. Tapi kalau di bawah $70 per barrel, maka akan dikenakan pajak. Kenapa lebih Pancasilais? Karena kalau di Malaysia hasil pajak dari BBM itu dikumpulkan, nanti di earmark ya istilahnya orang keuangan, di earmark artinya hanya boleh digunakan untuk BBM saja. Jadi ketika paceklik BBM, harga crude tinggi, pemerintah Malaysia mengeluarkan itu. Sehingga Bapak Ibu sekalian kalau cek di SPBU di Malaysia, kan harganya 2,1 ringgit kan dari zaman Bahola sampai sekarang 2,1 ringgit, nggak pernah naik. Kalau dirupiahkan sekitar 7.200 rupiah per liter. Nah, kalau bisa jual 7.200 rupiah per liter, ya berarti kan sebenarnya nggak, harga pokok penjualannya kan pasti di kisaran itu kan. Kami pernah hitung waktu crude-nya tinggi, harga pokok penjualan BBM Malaysia itu di kisaran 9.000, 10.000 rupiah per liter. Padahal itu udah standar Euro 4. Jadi yang dijual 2,1 ringgit tadi udah standar Euro 4, standar Euro 4. Kemudian kalau di Australia, nah kalau belajar liberal ya di Australia. Di Australia itu pemerintah nggak mau tahu mau harganya selangit atau rendah. Yang penting transparan. Jadi kalau impor, harga impor itu berapa? Kalau produksi harga pokoknya berapa? Ya harus transparan. Kalau tidak transparan, memang diproses di pengadilan gitu. Harus transparan. Jadi tugas pemerintah di sana mengawasi agar oil company di sana di Australia itu benar-benar transparan. Kemudian handling cost-nya itu berapa? Biaya penanganan dari kilang ke
depo ke SPBU itu berapa. Itu juga nggak boleh dikorupsi, harus pas gitu. Begitu mengambil profit ya, itu juga harus transparan berapa, 10%, 20% harus transparan. Nah, memang pemerintah Australia juga menerapkan cukai BBM itu untuk bensin itu 39 sen Australian dollar ya. Kalau solar lebih tinggi 43 sen Australian dollar. Tidak hanya itu, tambah lagi good and services tax tuh, pajak barang dan servis gitu, cukup tinggi. Sehingga kalaupun di SPBU dijual kurang lebih harganya sekitar Rp19.000 per liter, masyarakat Australia dengan mudah melacak gitu 19.000 itu asalnya dari mana dan berapa asalnya. Asalnya dari Rp10.000 per liter. Itu Euro 6 standar. Jadi kalau tadi soal kenaikan harga, sebenarnya seperti itu. Kenapa Australia bisa memperoleh BBM dengan harga pokok hanya Rp10.000 tapi sudah Euro 6. Malaysia juga sekitar Rp10.000 tapi sudah Euro 4. Kita Pertalite standar Euro 1 ya. Kalau dari aspek RON-nya kan itu standar Euro 1. Kalau dari aspek sulfurnya itu standar Euro 2. Nah, standar Euro 1, standar Euro 2, tapi kenapa harganya juga 10.000? Nah, ini juga saya nggak akan mencoba memecahkan masalah itu, tapi mudah-mudahan nanti pemerintah juga bisa belajar seperti Malaysia kalau mau apa istilahnya sosial demokratik atau apa ya, artinya lebih peran negara dalam rangka menyantuni masyarakat warganya tadi, tapi tetap dari ongkos yang berasal dari BBM. Atau kalau mau liberal nggak apa-apa juga kalau Australia, tapi yang penting jujur tadi gitu. Jadi masyarakat juga bisa melacak tadi. Mungkin itu sih yang bisa saya. Oke, siap. Terima kasih Mas Puput. Apakah ada tanggapan atau sudah cukup puas dengan jawaban dari Mas Puput? Oke, aku anggap udah puas berarti ya. Oke, untuk sesi selanjutnya kita masih punya 10 menit lagi untuk sesi Q&A dan diskusi di bagian pencemaran udara Jabodetabek ini. Apakah ada lagi yang ingin bertanya kepada Mas Puput dan Mas Julius? Oke, silakan Pak. Selamat siang semuanya, saya Rudi dari Baitur Indonesia. Terkait pencemaran udara di kota-kota besar ataupun di daerah lain di Indonesia pada umumnya, saya pikir kita juga harus berhitung tentang penggunaan moda jenis kendaraannya ya. Ada sepeda motor, ada mobil, ada kendaraan umum, dan juga ada kendaraan solar. Dimana kita tahu menurut BPS DKI aja, untuk di DKI ini saya ngomong untuk di DKI aja, untuk sepeda motor penggunaannya udah ada 17 juta lebih, sementara untuk mobil hanya sekitar 5 juta atau berapa lah, saya nggak tahu jumlah pastinya, tapi itu data dari BPS DKI. Lalu berkaca dari data ini, kita juga melihat data tentang emisi yang dihasilkan dari kendaraan-kendaraan tersebut, di mana dari data Gaikindo sendiri yang dirilis oleh Motor Plus, kalau nggak salah saya agak lupa untuk datanya, itu diterbitkan bahwa kendaraan bermotor roda 2 dengan teknologi yang sama sudah menganut Euro 4 masing-masing dan mobil itu menghasilkan jumlah ppm yang lebih besar dibanding mobil untuk roda 2 ya. Di sini tertera kalau nggak salah sekitar 200 ppm untuk hidrokarbonnya. Untuk jenis lainnya itu ya nggak beda-beda jauh, tapi tetap lebih tinggi. Yang artinya dengan jumlah kendaraan bermotor roda 2 sebanyak 17 juta dan emisi yang dihasilkan dengan standar mesin yang sama dengan mobil atau kendaraan roda 4 itu lebih besar, maka sepertinya kita harus punya strategi juga nih tentang kendaraan bermotor roda 2. Gimana caranya agar mereka tuh walaupun ya dengan teknologi yang sama Euro 4, tapi tetap kita bisa mengurangi emisi yang dihasilkannya. Belum lagi kalau kita berhitung untuk mobilitas. Kalau di sini kan kita berhitung ppm part per million ya kalau nggak salah ya. Itu part per million, kita juga nggak berhitung tentang durasi.
durasi pemakaian. Contohnya dalam 1 menit menghasilkan 1 kilogram, 1 menit pemakaian. Untuk part per milinya berarti 0,1 juta per 1 kilogram. Tapi kalau pemakaiannya 12 jam atau 8 jam, saya contohkan di sini kendaraan ojek online ya, yang durasi pemakaiannya lama, ya otomatis PP-nya juga kan besar. Kalau untuk transportasi saya rasa ya apa pemikiran dari saya atau ide dari saya. Lalu tentang nilai-nilainya, angka-angka ini saya agak terbitik besar juga ya kalau kita mau bergerak untuk upgrade dan data kita untuk perbaikan kualitas udara di Jakarta atau Indonesia pada umumnya. Sementara kita udah punya usaha-usaha yang lebih, bukan yang lebih sih, yang berjalan beriringan. Mas Gonggong dari TDP, lalu Mas Alfred dari Koalisi Pejalan Kaki, dan Mas Bubut juga, yaitu tentang usaha-usaha peralihan atau flight atau transisi dari penggunaan kendaraan pribadi ke kendaraan umum. Lalu juga ada kawasan atau kalau Mas Gonggong bilang dari TDP tentang TOD. Nah, terdetik juga saya melihat angka-angkanya itu, kenapa enggak sebagian dari angka itu kasihkan untuk kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan yang tadi saya sebutkan. Dan saya juga sudah melihat beberapa bukti dari kegiatan-kegiatan itu berhasil baik di beberapa negara di luar sana, seperti contoh di Barcelona kalau nggak salah ya Mas, itu ada satu kota yang super blok kalau nggak salah namanya, dan itu sudah sangat baik dari apa yang seperti kita lakukan sekarang ini. Saya rasa itu aja dari saya, terima kasih. Terima kasih. Ini berarti nggak ada pertanyaan ya Mas ya, ini cuma menyampaikan gagasan berarti ya. Oke, apakah ada tanggapan dulu mungkin dari Mas Julius terhadap gagasan dari perwakilan Network? Ada. Oke, Mas Puput mungkin ada tanggapan? Atau mau kita tampung kalau ada yang mau bertanya lagi? Oke, sepertinya belum ada. Jadi Mas Puput kalau mau kasih tanggapan monggo. Ya, sepakat, ini kawan juga. Kita di pengurus Baik Tuok juga nih. Pak, pengurus yang demisioner ya sekarang. Karena Baik Tuok baru saja Pilpres 2 hari yang lalu. Sudah ada presiden baru di Baik Tuok. Itu aja. Oke, siap kalau gitu. Oke, ini sebenarnya masih ada waktu 5 menit lagi untuk bertanya. Apakah masih ada lagi yang mau bertanya? Kalau nggak ada, mungkin aku aja deh yang nanya. Soalnya tadi aku penasaran juga sih Mas Puput. Tadi kan Mas Puput kan ngasih timeline ya. Bagaimana kita mulai evolusi penggunaan BBM itu tadi yang mulai dari Euro 1 sampai sekarang udah sampai di Euro 6. Bahkan di Eropa lagi siap-siap mau menuju Euro 7. Nah, pertanyaan saya itu kenapa di saat negara-negara secara global ya, mungkin ya sudah mulai bergerak ke sana, tapi kenapa kok Indonesia tuh bisa dibilang lamban dalam menerapkan standar BBM yang sudah ada gitu kan? Sebenarnya apa sih tantangan utama dari Indonesia dalam mengejar ketertinggalan global ini untuk BBM tadi itu? Ya, sebenarnya tadi disinggung juga oleh Pak Rahmat ya, soal political business. Ada interest tertentu ya, yang itu akhirnya menghambat gitu. Di beberapa kesempatan saya sering menyampaikan bahwa secara global itu ada tren memang ya masuk ke Euro 6 standar tadi. Tapi di sisi lain ada juga ambivalensi dari negara-negara maju ya. Produksi BBM kotornya itu dijual ke negara-negara dunia ketiga ya. Sasarannya Afrika Barat dan Asia Tenggara. Nah, celakanya memang di Asia Tenggara kita telah adopsi standar Euro 4 katakannya. Sementara seperti Thailand, Malaysia, Vietnam, Filipina sudah Euro 4. India, Cina ya, sudah Euro 4, bahkan sekarang sudah ancangkan Euro 6 standar gitu. Jadi akhirnya secara global, secara politik memang ya ingin agar pasar detik fuel itu tetap terbuka ke Indonesia. Nah ini kan nggak gampang juga, artinya seperti Pertamina pasti juga akan menghadapi hantaman-hantaman dari luar ya, dari kepentingan oil company, oil industry global satu sisi. Nah di sisi lain kan tetap aja dalam konteks political business pasti ada komprador atau apa ya dari politisi dalam negeri yang memanfaatkan itu, sehingga ya kalau tempo hari ada Satgas Reformasi Tata Kelola Migas ya, kemudian menemukan sesuatu kejanggalan,
terkait dengan tata kelola migas kita. Ya. Nah, kita kan sudah bisa menebak, memang ada kepentingan juga di dalam negeri, dalam konteks political business gitu, yang ada keterkaitannya dengan kepentingan global dalam rangka memasarkan dirty fuel tadi. Itu satu. Yang kedua, itu dari auto industry. Jadi auto industry itu juga berusaha menahan ya, agar sebenarnya nggak hanya Indonesia, negara-negara dunia ketiga ketika akan masuk ke advanced technology selalu dihalang-halangi karena auto industry juga standar ganda. Dari prinsipalnya, negara prinsipalnya sudah Euro 6 standar gitu. Tetapi dia tetap melihat negara mana yang masih mereka bisa jual old technology ya. Yang notabene old technology itu kan polluted ya. Ya, old technology konteks sekarang kan yang non Euro 4 standar itu berarti old technology yang sangat kotor tadi. Jadi di Asia Tenggara prinsipal auto industry dari Jepang misalnya ya, itu pabriknya ada dua, mereknya sama tapi pabriknya ada dua, ada satu di Thailand, satu di Indonesia. Di Thailand yang advanced technology ya, di Indonesia yang old technology. Jadi kepentingan-kepentingan seperti itulah yang akhirnya mempengaruhi pengambilan keputusan di negara kita, dan itu susahnya luar biasa. Ya maklumlah kalau pencemaran udara kan yang menikmati seluruh khalayak ya. Kalau batuk-batuk ke puskesmas, khalayak juga yang bayar kan. Si oil trader mana mikirin sampai ke sana. Jadi ya mungkin ini saatnya lah dari publik, dari khalayak ya, juga harus melakukan semacam perlawanan. Tapi kan sekarang ini sudah muarakan ya oleh Kemenko Marves ya untuk percepatan penerapan Euro 4 standar ini. Jadi mungkin kita tidak perlu susah untuk melakukan perlawanan. Jadi perlawanan kita salurkan saja dengan membackup ya apa yang akan di-lead oleh Kemenko Marves ini gitu. Ya mudah-mudahan dalam 1 bulan ini sudah terrealisir gitu ya. Toh janjinya kan itu hanya berdampak terkait dengan incremental cost, itu hanya berdampak pada mereka yang memang tidak berhak subsidi ya. Secara teknologi, secara teknis ya, punya kendaraan tadi kalau salah saya sudah bicara, orang yang punya kendaraan menengah ya. Kendaraan menengah itu kalau dari harga ya harga di atas 250 juta lah menengah ya. Atau apalagi kalau kendaraan mewah ya nggak berhak lagi lah. Secara teknik ya nggak berhak lagi. Kalau dia isi misalnya kendaraannya, maaf ya kalau sebut nama, misalnya kendaraannya Innova diisi Pertalite, wah itu kebodohan luar biasa kan, pasti akan rusak. Pertama ya fuel pumpnya rusak, filternya cepat mampet, harus sering ganti, catalytic converternya pasti rusak. Kalau rusak berarti kendaraan itu tidak akan bisa berjalan secara prima gitu. Jadi kita harus tahu diri gitu dengan kendaraan kita gitu. Artinya kalau kendaraan kita memang sudah kategori advance ya kita isi dengan BBM yang sesuai gitu. Mungkin itu untuk personal ya. Tapi kalau untuk kita bicara soal regulasi kebijakan, berarti selain tadi ada faktor political business, berarti memang perlu ada dorongan untuk political will-nya juga berarti ya? Betul. Ya sekali lagi kita bersyukur lah Kemenko Marves take over itu mengambil alih ya dalam rangka mendobrak percepatan untuk pasokan BBM untuk Euro 4 standar ini yang telah terlambat ya. Kalau dari regulasi terlambat 6 tahun ya. Kalau dari agenda global ya kita sudah terlambat hampir 20 tahun gitu. Jadi itu. Siap, terima kasih Mas Puput. Oke, dengan demikian kita tutup dulu ya untuk sesi diskusi pertama mengenai pencemaran udara di Jabodetabek, dampak ekonomi dan kesehatan masyarakat. Untuk selanjutnya, apakah kita mau langsung melanjutkan ke sesi berikutnya atau mau break dulu? Bagaimana Mas Puput?
Langsung aja lanjut ya. Oke. Berikutnya ini akan ada diskusi mengenai usulan dari civil society ya untuk pengendalian pencemaran udara di Jabodetabek. Ini ada